Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para tamu undangan dan pemirsa channel YouTube Yuk Bicara. Jadi malam hari ini kita masuk di di kisah inspiratif begitu. Kebetulan sudah hadir narasumber kita. Dalam hal ini kita undang Kadus Tibuboro ya, atau dalam hal ini beliau bernama Bapak Murdi, bukan begitu? Oh, Abdul Murdi, mohon maaf Abdul Murdi. Bukan Abdul Somad ya. Jadi sedikit profil beliau dalam dunia pendidikan. Beliau SD-nya di SD 1 Padaguar, kemudian SMP-nya di SMP 1 Sambelie, kemudian SMA beliau ini luar biasa, berada di SMA 1 Pringge Baya, begitu. Jadi beliau ini terpilih kemarin-marin menjadi kepala wilayah dusun Tibuburu, kepala wilayah Tibuburu begitu. Jadi tahun 2020 sudah terpilih ya, bulan November tanggal 4 November 2020 beliau itu terpilih menjadi kepala wilayah dusun Tibuburu begitu. Kemudian ada banyak sekali perbedaan beliau ini ketimbang dibandingkan dengan kepala wilayah yang lainnya begitu. Makanya kami dan teman-teman Yuk Bicara mengundang beliau di sesi ini berbagi kisah, kemudian kisah-kisah inspiratif dari beliau ini sangat luar biasa sekali begitu. Baik, sebelumnya kita sapa dulu. Gimana kabar Sida Pak Kawil? Alhamdulillahirabbil alamin, baik. Istri berapa sekarang Pak Kawil? Istri baru satu. Oh, baru satu. Nambah lagi enggak? Insyaallah. Anak Sida ini berapa sudah ini Pak Kawil? Anak sudah 3. Oh, 3 ya. 2 cewek, 1 cowok. Ya, itu untuk teman-teman yang masih jomblo ya silahkan ya nanti ya di belakang gitu. Baik, terima kasih Bapak Kawil atas kehadirannya. Tentunya kita di sesi ini kita ingin berbagi gitu kepada teman-teman yang ada di wilayah Kecamatan Sambelie, wabil khususnya Lombok Timur pada umumnya. Jadi Bapak Kawil Sida akan memaparkan sedikit saja nanti apa sih yang melatar belakangi Sida sehingga Sida itu masuk di menjadi kepala wilayah begitu. Gimana itu Pak Kawil ceritanya? Awal mula Sida menjadi kepala wilayah sehingga Sida terkenal ke beberapa wilayah dan bisa dikatakan Sida itu menjadi satu-satunya kepala wilayah yang berbeda begitu dibandingkan dengan yang lainnya. Coba Sida ceritakan dulu latar belakang Sida dulu Pak Kawil. Oke, terima kasih kepada saudara moderator Jaya Ikhlas yang sangat saya banggakan juga. Kemudian pemirsa channel YouTube Yuk Bicara. Semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang saya hormati juga para tamu undangan yang sempat hadir pada malam hari ini dalam acara Yuk Bicara. Sebelum saya menceritakan beberapa perjalanan hidup saya dari sejak saya baru lahir hingga sekarang ini, namun izinkan saya dulu Bapak moderator untuk menyapa para orang-orang yang berjasa besar pada diri saya sehingga saya bisa seperti yang sekarang ini, seperti yang dibahasakan oleh Bapak moderator tadi, viral lah. Oke, sebelumnya saya sapa dulu yang pertama kali adalah yang tiada lain tiada bukan bagi kita semua sebagai anak-anak, orang yang pertama kali yang berjasa yang perlu kita hormati dan banggakan adalah seorang ibu dan bapak kita.
Terima kasih kepada ibu dan bapak saya yang telah memberikan saya pelajaran dari sejak saya masih kecil hingga saat ini. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya. Kemudian bapak-bapak yang sangat-sangat merupakan terkesan di hati saya sehingga sampai sekarang ini, yang pertama kali dulu ada guru saya semasih SD yang bernama Bapak Guru Idris. Assalamualaikum Bapak, semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Beliau adalah orang yang memulai karir saya dulu dari sejak saya masih SD. Kalau tidak salah pada saat itu kelas 4 SD. Beliau mengajar saya mulai dari pidato, cerdas cermat, puitisasi dan lain sebagainya. Dan beliau berjasa besar juga kepada saya, sehingga saya berani tampil dan berani ngomong Bisa seperti ini gitu. seperti ini karena dasar beliau juga yang telah mengajarkan saya. Salam hormat saya kepada Bapak Guru Idris. Semoga beliau tetap keadaan sehat. Sekarang beliau dosen di SKIP. Sekarang, ya. Beliau dosen. Guru SD dulu ya? Ya, beliau adalah guru SD saya. Kemudian saudara-saudara kita yang sangat-sangat saya banggakan di seputaran Kecamatan Sambelia ini, Ayahanda Bapak Ishak, mantan camat kita dulu. Yang kemarin beliau, itu ya? Ya. Yang kemarin. Camat yang kemarin sebelum Pak Abdul Rahman. Kayaknya Abdul ini jadi pejabat semua. Mudah-mudahan Abdul yang lainnya mengikuti. Amin ya robbal alamin. Salam hormat saya kepada Ayahanda Bapak Ishak dan camat yang sekarang, Ayahanda Bapak Abdul Rahman, dan yang sangat saya banggakan adalah Kepala Desa Padaguars. Assalamualaikum Ayahanda Bapak Kepala Desa Padaguar. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat menjalankan tugas dan fungsi kita di jajaran pemerintah desa. Kemudian yang dari kalangan pemuda ini banyak sekali. Yang pertama kali adalah Lalu Rohyadi. Beliau menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Sambelia pada saat ini dan sekaligus sebagai Ketua Karang Taruna Desa Padaguar. Beliau sangat banyak berkontribusi bagi saya, bagi dusun dan bagi desa dan bagi kecamatan ini sampai saat ini. Dan tidak lepas juga saudara moderator, sering saya lihat keliweran ke sana kemari di dalam membangun relasi dan membangun kerjasama di antara pemuda dusun yang satu dengan dusun yang lain. Dan yang sangat saya banggakan, saudara Samsul Hadi, kayaknya beliau belum hadir pada saat Sedang di perjalanan. mudah-mudahan beliau selamat sampai di sini, tidak ada gangguan satu apapun di jalan. Mudah-mudahan segera sampai di sini. Beliau adalah salah satu seorang yang telah memberikan saya banyak pelajaran sehingga saya dapat mengenal dunia luar seperti ini. Kemudian yang saya banggakan lagi, saudara Azwar Esos. Beliau ini banyak kita dengar memberikan kita sedikit istilah-istilah yang belum kita kenal dan kita menjadi kenal. Luar biasa ya. Terima kasih. Dan tidak bisa saya ucapkan kayaknya satu persatu. Kalau saya ucapkan dari A sampai Z habis malam ini kayaknya, Pak Moderator. Mohon maaf. Sekali lagi tanpa terkecuali orang-orang yang telah memberikan ilmu dan wejangan kepada saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan yang sangat saya banggakan juga, saudara moderator, saya juga nggak berpikir loh, saya ini diundang sebagai narasumber di salah satu channel YouTube yang Yuk Bicara, seperti kata Bapak moderator tadi. Saya juga sedikit kaget dan saya merasa kayaknya belum bisa atau belum pantas lah ngomong di depan majelis seperti ini. Begitu. Namun apa salahnya kita
berbagi cerita walaupun sedikit, karena sedikit itu akan menjadi bukit jika kita terus menerus mengasah dan saling asuh. Kemudian saya lahir pada 18 Agustus 1982 pada hari Selasa. Lengkap saya tahu, waktunya malam. Malam hari. Ada malam itu hari Selasa, berarti jatuh malam Rabu. 18 Agustus 1982. Kemudian setelah saya masuk SD pada tahun 1988. Pada saat itu saya masuk sekolah di dulu bukan SD 1 Padaguar namanya, Tapi SD di Buburuk gitu ya? SD Tibuburu gitu. Nah, sekarang ini berubah menjadi SD 1 Padaguar. Saya adalah salah satu alumni dari SD Tibuburu yang sekarang menjadi SD 1 Padaguar. Alumni berapa sih itu, Pak? Saya kurang ingat itu alumni keberapa, mungkin saya nggak tahu pada saat itu, karena namanya orang tua kita itu dulu jarang menceritakan, atau kita pun belum sempat bertanya kepada guru-guru kita karena pemikiran kita belum sampai di sana dan kita tidak pernah terbayang akan seperti ini. Gitu. Kemudian saya tamat SD itu 1994, langsung masuk SMP, dan SMP saya tamat 1997. Langsung masuk SMA 1 Pringgabaya, jurusan saya IPA. Pada saat kelas 3 SMA, jurusan saya IPA. Alumni Serdadu IPA 1, salam hormat saya. Semua teman-teman yang satu kelas dengan saya, semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Setelah saya tamat SMA, saya mulai menganggur nih. Karena pada saat saya tamat SMA, namanya kita berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Kurang mampu ya? Ya, keluarga yang kurang mampu. Pekerjaan saya selama sekolah dari SD, SMP, dan SMA itu pulang sekolah pergi cari rumput untuk pakan kambing dan sapi. Namun dengan kita seperti itu tidak memutuskan semangat orang tua kita dalam membawa kita pergi menuntut ilmu dengan berbagai macam usaha dan cara, sehingga makan pun kadang-kadang kalau saya boleh cerita pada saat itu saya ingat betul, saya di masa SD dulu pernah karena saudara saya 5 bersaudara, 2 diantaranya meninggal dunia, kakak saya meninggal dunia, dan adik saya meninggal dunia. Kalau istilah sasaknya apit bangke saya ini, Bapak Moderator. Mungkin karena itulah saya sedikit agak lama meninggal dunia, karena ada cerita nanti pada sesi berikutnya akan saya ceritakan. Ini cerita saya ketika saya dulu kecelakaan begitu. Nah, saya kembali lagi pada saat saya masih SD, kita pergi sekolah, pulang sekolah langsung pergi cari rumput, membantu orang tua, memberikan makan kepada ternak-ternak kita, untuk ternak-ternak kita. Begitu terus menerus sampai saya SMA. Itu pulang sekolah pergi cari rumput, pulang sekolah pergi cari rumput, sehingga kadang-kadang kita pulang maghrib dari kebun dan sawah mencari rumput. Setelah sholat asar kita pergi cari rumput dan belajar. Pulangnya kadang-kadang karena kecapean, mungkin malam harinya kita mengaji. Kebetulan saya juga orang tua saya salah satu guru ngaji yang ada di Tibuburu dari semasa saya kecil dulu, dan banyak sekali lah teman-teman seleting saya itu teman saya mengaji, dan ya sekitar 40-an lah kita mengaji dulu. Kemudian setelah saya tamat SD, saya kira kita berhenti cari rumput, namun masih saja kita sekolah di SMP 1 Samblia. Pada saat itu mobil masih jarang dan langka.
Kadang-kadang pulang sekolah kita jalan dari Samblia ke Tibuburu itu kurang lebih 6 km. Jauh juga itu ya. Jauh juga dari SMP 1 Samblia ke Tibuburu. Jalan kaki ke Pak. Kadang-kadang jalan kaki. Kadang-kadang kita naik sepeda dayung pada saat itu. Saya ingat waktu itu sepeda BMX kalau tidak salah itu yang terkenal pada saat itu. BMX kita beli sepeda, kadang-kadang ada sepeda teman kita pinjam pakai itu ke sekolah. Kadang-kadang kalau kita naik mobil, pulangnya tidak ada mobil, ya jalan kaki lah dari SMP 1 Samblia sampai ke rumah. Dan kita melewati ladang-ladang orang yang ada di seputaran Senanggali sampai ke Tibuburu. Begitu dia. Kemudian, namun walaupun seperti itu keadaan kita, keadaan ekonomi keluarga kita, alhamdulillah di sekolah, selama saya sekolah di SD Tibuburu itu selalu mendapat juara 1, Pak. Nah, ini Sida ini apa, siswa yang berprestasi? Alhamdulillah kayaknya seperti itu. Sampai sekarang Sida itu berprestasi, itu menjadi kawil terbaik kalau tidak salah kemarin tahun 2021 itu ya. Nah, itu terserah dari penilaian Ya. masing-masing. Kalau kita ini, saya menceritakan hal ini bukan semata-mata karena ingin pamer atau sombong, bukan. Mudah-mudahan ini bisa sebagai spirit dan motivasi bagi teman-teman kita atau ada anak-anak kita yang masih menuntut ilmu dari SD maupun SMP dan SMA. Mudah-mudahan keadaan yang sekarang ini tidak menjadi beban dan tidak menjadi penghalang lah bagi adik-adik kita atau anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan semangatnya terus terpupuk walaupun keadaan ekonomi yang sangat melilit pada saat ini. Nah, kemudian setelah saya tamat SD, di SMP pun begitu. Saya belum, tapi di SMP itu hanya saya dapat juara hanya 1 kali. Di SMP juara 1 kali. Persaingannya mungkin ketat itu ya Pak. Mungkin demikian karena kita sekecamatan Samblia ini dari dulu sebenarnya otak teman-teman Samblia ini tidak ketinggalan amat sih. Apalagi sekarang ini sudah kita lihat banyak sekali generasi-generasi yang dari Samblia ini yang sudah bisa bermain di kancah kabupaten dan provinsi, tidak berkutat di seputaran Samblia, bukan begitu saja. Nah, sebenarnya otak-otak orang Samblia, teman-teman Samblia, saudara-saudara kita ini memang luar biasa dari dulu, akan tetapi faktor keadaan mungkin yang membuat seperti itu pada saat itu. Kemudian setelah saya SMP melanjutkan sekolah ke SMA 1 Pringgabaya. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih, kenapa sih dia itu tidak melanjutkan di sekolah SMA-nya di sini di wilayah Samblia begitu? Kenapa menyeberang kecamatan ini? Oh iya, karena pada saat itu SMA Samblia belum ada. Belum ada ya? Begitu. Seandainya ada di Samblia, ya karena keadaan ekonomi kita, Pak Moderator, mungkin kita pilih yang lebih dekat. Akan tetapi pada saat itu SMA belum ada. Begitu saya tamat SMA, maka mulai dibangun SMA ini. Itu SMA 1 Samblia ini. Seandainya ada, ya saya sekolah di sinilah. Kenapa saya harus keluar kalau ada tempat ilmu yang lebih dekat? Yang dekat-dekat ya. Ya, dekat itu tidak jauh dan dekat itu tidak tidak menentukan kualitas, tergantung dari kita. Kemudian setelah saya tamat SMA, sebelum saya tamat SMA, ketika tinggal dulu kita pakai caturulan 1, caturulan 2 dulu di masa saya. Ketika masuk caturulan 2, saya kecelakaan, Pak. Pada saat itu saya tinggal 2 bulan kalau tidak salah kita akan ujian akhir nasional. Saya kecelakaan di depan SD Tibuburu yang sekarang, di depan SD 1 Padaguar yang sekarang. Saya kecelakaan di situ. Saya menabrak mobil engkel yang pada saat itu sedang parkir di situ. Saya datang dari arah selatan menuju arah utara, kemudian di situ ada sedikit tanjakan, dan mungkin bagaimana ceritanya sehingga saya
nabrak di situ, saya tabrak mobil yang lagi parkir, dan mulai detik itu saya koma selama 1 bulan. Lama juga sudah koma ya. Saya dirawat di Rumah Sakit Umum Raden Sujono Selong 1 bulan koma. Seperti kata orang tua saya, pada saat itu keadaan ekonomi keluarga lagi sangat tipis, ya namanya ujian, ya kita tidak tahu kita akan tabrakan seperti itu. Saya dirawat di Rumah Sakit Umum Selong pada saat itu. Kemudian bapak dan ibu saya bercerita bahwa kalau kita dirawat di Rumah Sakit Umum Selong itu biayanya mahal gitu ya. bukan mahal sih, terutama makan dan minumnya begitu. Namanya jauh dari rumah, seandainya dekat mungkin ya, untuk makan minumnya itu yang sangat susah. Nah, dari situlah cerita orang tua saya ketika saya dirawat di sana. Saya dirawat 1 bulan penuh, malah lebih, dalam keadaan koma pada saat itu. Di situ cerita dan rintihan orang tua saya ketika mencari biaya dan motor orang yang saya pinjam pada saat itu. Saya tidak punya motor pada saat itu. Kemudian ada sepupu saya dari Rumbu Kabar, itu yang saya pinjam, kebetulan dia datang bertamu, itu saya pinjam dan keluar. Sebaliknya saya mau pulang, terjadilah kecelakaan. Dari detik itu saya koma dan dirawat di Rumah Sakit Umum Selong selama 1 bulan itu. Setelah saya balik dan masih tangan saya, mohon maaf, ini dulu nggak normal ini tangan saya. Sampai sekarang itu Pak Khalil ya? Tapi sekarang sudah agak mendingan, bisa bergerak. Kalau dulu ini kaku, tidak bisa bergerak. Ini yang kanan ini terus. Iya. Ya, ini. Sejak itu setelah saya sehat dan pulih kembali, saya sekolah. Alhamdulillah saya lulus di SMA 1 Pringgabaya dengan nilai yang tidak mengecewakan amat sih. Itu. Saya pada saat itu kita masih pakai nilai NEM, nilai evaluasi. Pada saat itu posisi NEM saya di semua siswa yang ada di sana berada di peringkat kelima nilai saya. Alhamdulillah saya bisa lulus dengan baik dan mempunyai nilai yang tidak mengecewakan juga. Setelah saya dengar cerita dari orang tua saya, maka dari situlah timbul bahwa kita itu harus bersikap, terutama sosial kita kepada sesama, apalagi sesama tetangga. Di dalam agama juga diajarkan jika tetangga kita atau saudara kita, saudara muslim ataupun non muslim, itu jika kita bertetangga, kita harus bersikap baik kepada tetangga kita itu. Nah, dari situ saya mulai berpikir, dan itu tertanam dan mendarah daging pada diri saya karena cerita dari orang tua saya itu. Makanya saya pada saat ini, ini sebelum saya menjabat sebagai kepala wilayah, ini sudah tertanam karena dari cerita orang tua saya tadi. Siapapun dan dimanapun, jika ada masyarakat atau saudara-saudara kita yang sedang mendapat musibah, dirawat di puskesmas ataupun di rumah sakit umum, apalagi di rumah sakit umum, Masya Allah, saya selalu berusaha sekuat tenaga untuk hadir. Sekedar hadir menjenguk saja itu sangat luar biasa, kata si pasien kadang-kadang begitu. Akan tetapi jika tidak ada buah tangan yang kita bawakan kepada Pasien gitu ya? bukan si pasien sih sebenarnya, yang keluarga si pasien yang menunggu di sana lah sebenarnya. Karena kalau si pasien ini sudah nggak bisa makan dia ya? Ya begitu. Menikmati, gitu. Yang sangat kita utamakan, karena jagalah kesehatan yang menunggu pasien, itu yang utama. Nanti kalau yang menunggu jatuh sakit lagi akan berapi lagi, bertambah lagi yang akan kita rawat.
begitu dia. Berarti ini tertanam dari dulu gitu ya? Ya, apa benar. namanya perilaku edukasi SIDE sama masyarakat gitu. Yang kita lihat kebanyakan SIDE di kegiatan-kegiatan SIDE sebagai kepala wilayah, kalau ada warga SIDE yang sakit, SIDE jenguk gitu. Dan kalau ada warga SIDE yang melahirkan, bahkan yang paling membuat kita itu mengapresiasi langkah SIDE, apa yang SIDE lakukan itu orang-orang yang sakit itu bahkan SIDE gendong gitu. Jadi ini adalah salah satu nilai luhur yang ditanamkan oleh orang tua SIDE ya gitu ya Pak Kawil ya? Ya siap, benar sekali. Karena kalau saya bercerita lagi tentang orang tua saya, mohon maaf orang tua saya sekarang tidak melihat dari sejak tahun 2005. Kalau dari awal beliau masih melihat seperti kita, namun pada tahun 2005 itu beliau sudah tidak bisa melihat. Sebelumnya pada saat beliau masih sehat penglihatannya, di setiap keluarga ataupun siapa masyarakat yang mengalami musibah dibawa ke rumah sakit ataupun puskesmas, beliau berusaha selalu hadir. Apalagi yang namanya beliau diundang, itu ditanamkan kepada saya sendiri. Beliau berkata, kalau ada seseorang yang mengundang kamu, kalau bahasa Sasaknya mestilah ya, apalagi harus mestilah. hadir gitu ya? Ya, kamu harus usahakan hadir. Selama kamu masih sehat dan ada kesempatan, wajib hukumnya kamu hadiri itu, karena orang itu menganggap kamu adalah saudaranya. Ya, bilang begini. Nah, maka itulah yang tertanam pada diri saya, dan itu bukan hanya ketika saya menjadi kepala wilayah, bukan, itu tertanam dari sebelumnya sampai ke Selong dan sampai sekarang, alhamdulillah. Dan jika itu merupakan suatu hal yang datangnya dari hati, tidak berat kita melakukan semua itu, tidak berat dia. Lain halnya kita kalau ada maksud dan tujuan yang lain, ya kalau kita berbicara masalah bahasa kerennya, kalau subjektif itu ya pastilah ada titik jenuh dan titik bosan. Akan tetapi saya tidak ada, mungkin kalau saya bilang tidak ada, mungkin saya salah. Siapa tahu besok ada dia. Saya sampai saat ini, selama saya menjabat sebagai kepala wilayah kurang lebih 1,5 tahun, belum ada rasa bosan dalam hal itu. Bahkan ada juga pihak-pihak yang mengatakan jangan terlalu begitu, jaga kesehatanmu. Namun saya berpikir, jika kita menjenguk seseorang yang sakit dan mendoakan, apalagi kita dapat memberikan berupa materi, insya Allah itu merupakan sesuatu yang bisa memberikan kita kesegaran rohani juga. Karena kita sakit secara jasmani, awalnya itu rohani kita sakit begitu. Kalau sekedar jasmani saja sakit mudah kita obat, namun jika rohani ini sudah sakit, maka pengobatannya sangat susah begitu. Jadi kalau saya sudah menjenguk orang-orang atau keluarga ataupun masyarakat tetangga kita yang sakit, rasanya plong saya begitu, kan tidak ada beban di antara kita sesama tetangga itu, karena di situ adalah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Karena dan itu menjadi kewajiban SIDE gitu ya? Bisa saya bilang kewajiban saya bagi saya pribadi selama saya masih sehat. Mohon maaf jika saya tidak bisa menghadiri atau datang menjenguk saudara-saudara kita yang sakit, baik dia di rumah ataupun di puskesmas. Dalam hal ini dengan panggilan hati mungkin istri saya langsung menjenguk itu. Situ ya? Menggantikan SIDE jadinya. Bukan saya perintah atau apa, dengan sendirinya. Karena itu kita suami istri sudah saling memberikan nasihat atau memberikan masukan, begini caranya jika ada orang tetangga kita yang lagi sakit atau membutuhkan bantuan kita, sekuat tenaga kita bantu. Alhamdulillah istri saya hadir pada malam hari ini
Saya sangat bangga kepada istri saya yang dapat hadir di acara ini. Mudah-mudahan keluarga kami tetap sakinah mawaddah warahmah. Iya, amin ya rabbal alamin. Jadi itu ya rekan-rekan semua. Jadi banyak sekali gambaran-gambaran atau nilai-nilai yang positif yang bisa kita ambil dari sejarah beliau, mulai dari sejak kecil sampai dengan detik ini begitu. Jadi dunia pendidikan itu sangat merubah sekali, apalagi tertanam dalam diri orang tua kita yang mendidik kita di rumah, itu sangat dekat sekali dengan kita begitu. Jadi bukan hanya di sekolah saja, di bangku sekolah kita itu dididik, namun kita lebih mengakar, mendarah daging gitu apa yang diajarkan melalui orang tua kita. Jadi untuk orang tua silahkan mendidik anak-anaknya ya supaya menjadi lebih baik lagi. Tapi tidak ada orang tua yang mendidik anaknya yang salah begitu kan? Ya benar, ya. benar. Jadi hatta dia itu mohon maaf, hatta dia itu orang jahat, tapi saya rasa kalau mendidik anaknya itu pasti bagus semua ya. Baik. Ya, jadi itu ya. Kita rehat sejenak. Terima kasih. Irsan di sini, jadi hari ini saya sudah berada di Pantai Penyusun. Di sini, di batas kota Belum lagi ini, bareng teman-teman. ingin ku tuliskan suatu Bagus guys, oke. Itu sekian dari dan terima kasih buat teman-teman ya. perjalanan hidup di dalam menggapai cita-cita. Ya, kita kembali ya. Jadi tadi sudah beberapa hal sudah disampaikan sejarah begitu beliau itu melalui beberapa cerita-cerita yang sudah disampaikan. Nah, kita ingin sedikit masuk ke ketika Sida menjadi kepala wilayah begitu, Pak Kawil. Sida kan ini sering foto-foto begitu. Apa sih yang apakah itu menjadi satu kebiasaan atau bagaimana, kan ada pandangan ya selfie itu pasti ingin dikenal, ingin dia gitu kan pandangan persepsi orang gitu. Kira-kira gimana itu Pak Kawil? Oke, terima kasih. Seperti kata Bapak moderator, di situ ada saya sering foto-foto dan mengirim di media sosial, terutama di grup-grup WA ya. WA, di Facebook dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau Instagram, saya tidak main Instagram. Ya. Sebenarnya di dalam satu perbuatan itu penilaian seseorang wajib hukumnya ada yang positif dan ada yang negatif. Oleh karena itu apapun kata mereka ya biarkan saja, akan tetapi niat dan tujuan kita itu yang perlu. Kenapa saya di setiap ada kegiatan selalu saya foto? Ya namanya saja sekarang sudah zamannya internet. Nah ini yang membedakan Kawil yang satu ini begitu. Zamannya sudah internet. Kita berbagi cerita hal yang baik itu dianjurkan di dalam agama Islam, terutama di agama yang kita anut. Kita dianjurkan saling mengajak di dalam hal yang baik dan saling melarang di dalam hal yang buruk. Nah, demikian. Terus kenapa saya sering selfie dan selalu saya kirim atau bagaimana? Itu adalah salah satu tujuan saya, karena mohon maaf saya bercerita dari awal tujuan begitu saya masuk di Pildus pada pemilihan kepala wilayah pada saat itu. Pada saat itu saya sedang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kecamatan Sambelia ini, kebetulan berada di Tibuburu. Kalau boleh saya sebut nama perusahaan itu adalah perusahaan PT Sadana Arif Nusa. Saya bekerja di situ menjadi pengaman atau satpam begitu.
Karyawan tetap sih ya? Oh siap, saya adalah karyawan tetap di sana. Saya bekerja di PT Sadana Arif Nusa. Terima kasih kepada PT Sadana Arif Nusa yang telah memberikan saya makan dari 10 tahun. Dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Saya berhenti begitu saya masuk mencalonkan diri atau ikut kompetisi di pemilihan kepala wilayah. Saya permisi secara hormat dan nama saya masih baik di PT Sadana Arif Nusa. Saya mundur dengan secara hormat pada saat itu. Saya berpikir pada saat itu ada pemekaran wilayah di dusun kami di Tibuburu, Desa Padaguar yang sangat kita cintai. Dulu kita mekar pada tahun 2020 itu ada pemekaran wilayah dan kita ingin mekar pada saat itu. Namun awalnya kalau saya pribadi dan bersama beberapa teman yang di sana awalnya kami belum mau mekar begitu. Dan pada saat musyawarah acara pemekaran pada saat itu saya tidak ada di tempat. Kebetulan musyawarahnya dilakukan di Musola Al-Amin di Tibuburu, di Musola Al-Amin. Di situ berkumpul masyarakat semua masyarakat Tibuburu pada saat itu berkumpul untuk memusyawarahkan acara pemekaran. Namun biasalah di masyarakat itu ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang mau dan ada yang tidak mau mekar pada saat itu karena kita masih ingin bersatu dengan wilayah yang pada awalnya sebelum kita mekar itu. Namun di situ ada pemikiran-pemikiran teman-teman atau saudara-saudara dan masyarakat Tibuburu yang ingin mekar. Pada saat itu sepulang saya sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda Tibuburu, saya enggak langsung pulang pada saat itu. Kebetulan rumah saya di depan Musola Al-Amin tersebut, tempat musyawarah itu. Saya tidak langsung pulang karena di situ saya dengan tidak kehadirannya saya pada saat itu menunjukkan bahwa saya tidak mau mekar pada saat itu. Setelah saya selesai sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda Tibuburu, saya nggak langsung pulang, saya ke rumah danru saya. Oh, saya kira sudah ke rumah janda itu Pak Kawin. Mohon maaf kalau pada saat itu belum ada terpikir hal-hal yang seperti itu. Saya ke rumah danru, kebetulan waktu saya di PT Sadana Arif Nusa, saya anggota dan danru saya bernama Herman. Pada saat itu beliau berasal dari Sesile dan kawin di Tibuburu. Beliau sama-sama kita tinggal di Tibuburu dan sama-sama beraktivitas seperti masyarakat biasa gitu. Salam hormat saya kepada mantan danru saya pada saat saya bekerja di PT Sadana Arif Nusa. Saya ke sana pada malam itu dari masjid, saya pulang ke sana, saya ngobrol karena beliau bertanya kenapa ke sini. Ya, kan di situ ada musyawarah pemekaran. Beliau berbahasa begitu. Saya tidak hadir pada saat itu karena saya belum mau mekar, saya mau ingin kita bersatu dulu. Gitu. Apa alasan sini itu Pak Kawil? Kenapa orang-orang dia menginginkan dia itu mekar untuk wilayahnya begitu? Karena untuk pembangunannya itu lebih cepat dia mekar begitu. Kenapa alasan sini tidak mau mekar ini? Kenapa itu Pak Kawil dulu? Pada saat itu alasan utama saya tidak mau mekar pada saat itu berkaitan dengan masjid. Begitu dia. Itu adalah hal yang utama membuat saya tidak mau mekar. Karena apa? Dalam suatu tempat atau dalam satu wilayah, jika pada satu waktu, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada jamaah, maka sewilayah kita itu dilingkupi setan. Itu bukan kata saya, kata Abdul Somad. Ya, bukan kata Abdul Murti itu ya. Gitu.
Itu yang saya khawatirkan. Sementara pada saat ini di mana-mana kita lihat jamaah di masjid itu agak mulai kurang, tergerus mungkin karena gadget atau apalah namanya. Itu yang sangat kita sayangkan, dan alhamdulillah di Kecamatan Samblia ini sudah mulai para pemuda mulai bergerak merubah dari kebiasaan gadget ke kebiasaan yang berdiskusi yang seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus menerus, bukan hanya sekedar mau tenar atau itu saja, bukan itu. Mudah-mudahan itu akan selanjutnya bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Samblia ini. Kemudian sekitar jam 10 pada saat itu saya belum pulang. Saya ditekan oleh dandru saya ini pada saat itu. Saya bertamu ke rumahnya. Silakan Anda pulang. Jika ada sesuatu perdebatan nanti di antara masyarakat itu, paling tidak Anda bisa memberikan sebagai penengah di situ. Itu pesan dari dandru saya pada saat itu. Dan seketika itu saya berpikir, iya juga. Nah, begitu. Kalau begitu saya mohon izin, saya pulang dari rumahnya. Begitu saya dari rumah saya ke rumah dandru saya ini sekitar ya 500 meter lah. Begitu saya pulang, sepulang saya mau masuk rumah, akan tetapi masih di musola ada Orang musyawarah gitu. Musyawarah, dan sedikit ada perdebatan di situ. Kebetulan namanya banyak ya, agak sedikit riuh. Saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya langsung ke musola, dan sampai di musola, assalamualaikum, saya salam, kemudian saya duduk. Kebetulan pada saat itu saya duduk menghadap timur. Saya ingat betul, di samping saya ada tokoh masyarakat dan tokoh agama kita pada saat itu bernama Al-Ustadz Tajri. Mudah-mudahan beliau tetap sehat. Saya berada di sampingnya. Kemudian saya diam 1000 kata pada saat itu. Terjadilah perdebatan antara pro dan kontra, ada yang mau mekar dengan yang tidak mau mekar. Kemudian pada saat itu MC dari musyawarah itu adalah, kalau tidak salah, Lalu Rohyadi pada saat itu, sang ketua kecamatan pada saat ini. Beliau yang memimpin rapat pada saat itu. Dari beberapa masyarakat, dan bisa kita katakan kalau seluruhnya enggak juga sih, 80% lah ya. Ya, sekitar 80 atau 70% lah masyarakat berkata, jika Abdul Murti mau nyalon, kita mekar. Dan jika tidak mau nyalon, tidak mekar. Begitu bahasa dari sebagian masyarakat pada saat itu. Saya pun merasa terkejut dan sedikit gemetar pada saat itu, dan meneteskan air mata. Karena pada saat itu saya duduk di antara dua pilihan yang sangat-sangat, pada saat itu saya tidak mau mekar, akan tetapi pilihan itu disampaikan kepada saya oleh sebagian dari masyarakat yang mengatakan, jika kamu mau nyalon silakan kita mekar, jika tidak usah mekar. Dilema jadinya Nah, di situ saya dilema, dan saya terdiam berpikir. Sementara saya belum mau mekar karena alasan saya, kita masih satu jamaah di masjid. Kalau kita sudah berpisah, saya takutnya nanti ada gesekan-gesekan yang kecil akan bisa menjadi membesar, bisa membuat jamaah masjid itu akan tercerai-berai begitu. Jadi alhamdulillah pada saat ini jamaah masjid kita malah tambah solid. banyak gitu. Alhamdulillah malah tambah solid ya sekarang. Itu berarti itu angan-angan saya hanya sekedar angan-angan saja, namun tidak terjadi ternyata. Alhamdulillah dengan berbagai macam cara dan jari aru yang kita lakukan agar jamaah masjid ini
selalu bertambah dan bertambah. Begitu harapan kita dan itu kita pupuk terus. Alhamdulillah di setiap waktu sholat yang 5 waktu, alhamdulillah jamaah kita di masjid semakin bertambah dan bertambah. Alhamdulillah itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian setelah saya diberikan pilihan pada saat itu dan musyawarah majelis pada saat itu terdiam dalam beberapa menit karena diberikan langsung dilempar satu pertanyaan kepada saya pada saat itu. Mau ndak gitu ya? Antara mau dan tidak. Sementara masyarakat ini sudah terbelah, ada yang pro dan ada yang kontra. Bisa kita katakan 50-50 lah. Gitu. Ada yang mau mekar dan tidak mekar. Saya pikir jika saya tidak menerima ini, maka saya khawatirnya akan terjadi pembelahan di masyarakat Tibuburu. Sementara di masyarakat Tibuburu itu 95% keluarga. Nah, itu yang saya khawatirkan. Saya terdiam dan berpikir. Sementara saya pun minta izin kepada orang tua saya belum pada saat itu. Sang istri juga belum saya izin, begitu. Belum kita berdiskusi. Nah, pada saat itu saya terdiam beberapa menit berpikir saya siap atau tidak siap. Sementara pada saat itu saya masih bekerja di PT Sadana Arif Nusa, begitu. Kemudian dengan berbagai pertimbangan yang ada di dalam benak saya pada saat itu, sehingga saya mengiyakan. Saya terima mandat dari semua masyarakat, bisa kita katakan ya sekian persen memberikan mandat, ya saya terima insya Allah dengan satu catatan permintaan saya. Jika saya teledor atau lupa dan salah dalam mengemban tugas, mohon kiranya segera ditegur dan diluruskan. Nah, karena kalau kita jadi pejabat itu kita harus open kritik. Betul. Jadi jangan kita baper gitu ya. Ya siap. Nah itu kalau kita baper, ya mungkin cepat mati kita Pak. Ya karena hati kita terasa menggumpal kalau kita selalu baper di setiap apa kritikan atau masukan dari masyarakat yang kita pimpin. Ya. Jadi itu apa namanya sejarahnya ya rekan-rekan semua. Beliau menjadi kepala wilayah. Nah sedikit saya itu ingin apa namanya masuk ini Pak Kawil. SIDE ini kan banyak sekali program-program yang sudah jalankan. Yang setahu saya kemarin itu SIDE mendahului dusun-dusun yang lain untuk menyelesaikan apa KIS-nya itu ya, Kartu Indonesia apa atau BPJS-nya kemarin itu. Oh KTP, akte kelahiran gitu ya. Nah jadi belum diinstruksikan oleh pimpinan, tapi beliau ini sudah melakukan. Nah ini yang membuat SIDE itu berbeda daripada kepala wilayah yang lain begitu. SIDE dalam hal ini apakah SIDE itu tidak takut ditegur oleh pimpinan atau bagaimana itu Pak Kawil? Oke. Sebelum saya bertindak, saya membaca dulu tugas dan fungsi pokok saya sebagai kepala wilayah. Saya dalam hal ini pengurusan adminduk dari masyarakat saya itu adalah salah satu dari tugas dan fungsi pokok kita sebagai Kawil. Nah, begitu. Pada saat itu saya berpikir, begitu saya dilantik, mohon maaf saya cerita, tadi pagi saya dilantik pada tanggal 4 November 2020. Pada malam harinya kita berkumpul lagi di Musola Al-Amin yang pada saat rapat atau musyawarah pemekaran itu terjadi. Nah, di situ kita kumpul, umumkan lewat corong musola, kita berkumpul. Alhamdulillah bisa saya katakan 99% masyarakat Tibuburu pada saat itu hadir. Yang langkah paling utama pada saat itu saya ambil adalah membuat awik-awik wilayah di dusun Tibuburu. Alhamdulillah satu-satunya wilayah mungkin sekecamatan Sambelia mungkin pada saat itu
di tanggal 4 November itu yang membuat awik-awik. Yang pertama, jika ada acara ngapel atau kalau bahasa Sasak midang, tidak boleh lebih dari jam 10. Kalau lewat itu? Kalau lewat kita tegur, suruh pulang. Nah, jadi itu catat ya anak-anak muda itu. ini yang mau midang ke Tibuburu itu jangan lewat sampai jam 10 gitu ya. Kemudian dan beberapa item yang kita sepakati, kecimol atau keramaian yang bisa mengganggu Kamtibnas itu kita tiadakan di Tibuburu pada saat itu. Mulai tanggal 4 November kalau tidak salah, tepat tanggal 4 November masuk malamnya. Kita musyawarahkan itu. Hal-hal yang berbau keributan dan akan menimbulkan ketidakstabilannya Kamtibmas, kita stop dan kita tiadakanlah di Tibuburu begitu. Apalagi yang namanya kecimol, tidak boleh itu di Tibuburu. Sekarang apalagi dia main malam hari itu tidak boleh. Karena di situ kita berpikir kecimol ini di mana ada kecimol wajib hukumnya ada perkelahian. Nah, itu ada keributan. Makanya pada saat itu kita bersama masyarakat bersepakat agar itu tidak kita adakan. Nah, begitu. Dan informasi kepada semua kaula muda seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mau ngapel atau midang ke Tibuburu jangan sampai lewat jam 10. Kalau dari jam 10 di gimana itu? Kita tegur dan kita suruh pulanglah dengan baik. Langkah pertama, kedua dan ketiga. Ya alhamdulillah pada saat ini sampai setahun setengah kurang lebih saya menjabat, alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Nah, karena kita dalam memberikan pemahaman itu kita tidak dengan kekerasan atau seperti apa. Kita dekati, kita kasih tahu, kita edukasi secara baik. Alhamdulillah semua yang sudah bertamu ke Tibuburu itu sangat senang malah melihat hal-hal itu. Apalagi ya pokoknya yang bersifat mengundang keributan itu kita tiadakan di Tibuburu. Ada 4 item pada saat itu kita sepakati di tanggal 24 November 2020 itu. Itu adalah langkah utama dan kita sepakati dan saya ajukan ke Pak Kades pada saat itu. Alhamdulillah ditandatangani langsung. Diiyakan ya? Iya, ditandatangani. Bukan diiyakan saja, dibubuhkanlah tanda tangan dan stempel beliau. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada sih keributan-keributan yang berarti di Tibuburu. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut kepada pengurusan admin duk. Bapak moderator bertanya apakah tidak takut ditegur atau oleh atasannya. Saya kira kalau hal positif kita lakukan ya tidak mungkinlah akan ditegur. Nah begitu. Saya berpikirnya jika karena ini kita pemekaran pasti perubahan alamat baik di KK dan KTP. Nah, saya pada saat itu camat kita masih ayahanda yang terhormat Bapak Ishak. Pada saat itu saya bertamu ke rumah beliau, mohon izin Bapak Camat. Sebelumnya saya mohon izin dulu ke Pak Kades gitu. Saya mengerjakan ini. Oh ya sudah lanjut. Bagus itu. Nah, langsung saya umumkan di masyarakat bagi ibu-ibu, bapak-bapak silahkan rubah kartu keluarga, alamat kartu keluarga dan KTP yang ada di masyarakat yang ada di Tibuburu. Karena ini kita sudah mekar ya, wajib hukumnya itu perubahan alamat itu wajib hukumnya. Nah, saya sampaikan kalau tidak salah saya umumkan sore pada saat itu. Namun pada saat saya mengumumkan jika ibu-ibu, bapak-bapak semua masyarakat Tibuburu tidak sempat mengurus itu, silakan serahkan di
Pak RT atau langsung ke rumah saya akan saya uruskan. Nah, begitu bahasa saya. Karena kita tahu di masyarakat kita di Tibuburu itu rata-rata kita itu pekerja harian lepas lah begitu. Tidak pergi harian sehari maka tidak mengepul asap di dapur. Nah, begitu dia. Setelah saya umumkan demikian, rata-rata berbondong-bondong masyarakat ini datang ke rumah. Mohon maaf Pak Kadus, dia berbahasa begitulah masyarakat kita. Saya besok mau pergi harian, sudah kedung saya janji besok saya akan keluar bekerja di sawahnya ini, di ladangnya ini, atau pergi nelayan kah, pergi kemana begitu. Saya titip sudah di Pak Kadus, oh siap, silakan kumpulkan. Alhamdulillah setelah saya umumkan itu sampai kurang lebih kalau tidak salah 3 bulan adminduk masyarakat Tibuburu clear. Selesai ya? Ya, clear. Baik dia itu Kia, dan pada saat itu Kia baru-baru dimunculkan. Begitu saya terima informasi dari petugas Dukcapil UPT di Kecamatan Sambelia, Saudara Heri, sangat-sangat yang saya banggakan. Beliau memberikan informasi kepada saya bahwa silakan jika ada masyarakatnya yang mau membuat Kia dari umur 0 sampai 5 tahun kurang sehari tidak pakai foto. Yang 5 tahun ke atas itu pakai foto. Dia bilang begitu. Benar ini informasi? Oh ya siap, ini dari Dukcapil. Oh siap, kalau begitu akan saya umumkan. Nah, begitu sepulang saya dari UPT kecamatan langsung saya umumkan, dan masyarakat memberikan saya persyaratannya seperti keterangan lahir, itu foto bagi yang menggunakan foto bagi yang berumur 5 tahun ke atas. Alhamdulillah Kia, akta dan KK serta KTP masyarakat Tibuburu itu setelah saya menjabat dari November itu, kemudian kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan lah ke depannya clear bersama Kia dan semuanya, sehingga petugas UPT Dukcapil pada saat itu dan masih bekerja sampai sekarang, yaitu Saudara Heri, beliau berkata, kalau Bapak ini adalah pelopor dari adminduk. Beliau bilang begitu. Saya pun berkata, kok begitu dia? Ya, karena pada sampai saat ini belum ada kepala wilayah yang seagresif dia bilang begitu. Jadinya ya. Jadinya gercep. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan kepala wilayah semua. Mudah-mudahan itu tujuan saya selalu memposting di media sosial. Tujuan saya adalah karena sebelum saya menjabat sebagai kepala wilayah, saya sering teriak-teriak, mau saya seperti ini loh. Kalau kita menjadi Kepala wilayah pejabat begitu umum, dalam hal ini pejabat bukan saja kepala wilayah, mau saya seperti ini loh. Nah begitu saya duduk di kursi itu atau di jabatan itu, apakah iya saya akan diam dan tidak melakukan apa yang saya inginkan sebelum saya menjadi kawil, sebelum saya mendapat jabatan lah begitu. Maka saya berpikir apa yang saya inginkan sebelum saya menjadi pejabat pada saat itu, sebelum saya mengemban jabatan, mau saya seperti ini. Nah oleh karena itu setiap gerakan, setiap apa namanya yang saya lakukan itu, saya selalu foto dan saya kirim, membuktikan bahwa mau saya seperti ini loh. Alhamdulillah hal itu sudah banyak diikuti oleh teman-teman kepala wilayah, terutama yang baru mekar ini, yang pasti. Karena kita di Padaguar pada saat itu 4 wilayah yang mekar. Jadi sekarang ini kepala wilayah di desa Padaguar itu menjadi 8. Yang dulunya 4. Setiap wilayah yang pada awalnya itu mekar menjadi 2 sehingga berjumlah 8 kepala wilayah di desa Padaguar. Kemudian alhamdulillah setelah itu terjadi, yang terhormat ayahanda Bapak Ishak
juga pernah berkata, saya sangat malu pada saat itu karena belum saatnya saya mendengar bahasa-bahasa yang sifatnya menyanjung. Karena pada saat kita terbuai dengan sanjungan, maka itu adalah titik awal kita akan ambruk. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi setiap ada kata-kata yang berlebihan menyanjung kepada saya selalu berpikir itu adalah merupakan satu beban bagi saya. Karena apa? Jika saya berbalik dari apa yang sudah saya lakukan itu, maka itu adalah awal dari kemerosotan saya dan awal dari keambrukan saya. Demikian saya berpikirnya begitu. Jadi tidak ada niat dan tidak ada keinginan seperti yang bahasa Pak moderator tadi mengatakan paling maunya ini, bukan. Semata-mata mau saya, keinginan saya adalah menebar kemanfaatan. Begitu. Ya. Jadi ini pelajaran untuk kita semua ya, terutama kepada pimpinan-pimpinan atau pejabat-pejabat, terutama teman-teman kepala wilayah di masing-masing wilayahnya begitu ya. Perlu tiru atau diambil lah sisi positifnya dari apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Wilayah Dusun Tibuburu ini. Jadi beliau itu agresif betul, tanpa diminta pun cepat gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke sharing session untuk teman-teman. Silahkan mempersiapkan beberapa hal pertanyaan atau saran atau masukan lah begitu ya untuk kita semua yang hadir di sini untuk selalu beredukasi, untuk memberikan edukasi kepada tetangga, lingkungan dan lain sebagainya. Oke, tapi sebelumnya kita istirahat dulu sebentar. Hai, saya Irsan dan selamat datang di channel Hai Irsan. Kali ini saya akan menelusuri salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok, yaitu Ainyet Sesaut guys. Ainyet Sesaut, pemandian alam di Lombok yang cocok untuk relaksasi. Ya baik, kita kembali rekan-rekan. Jadi kita sudah masuk di sesi terakhir ya, sesi sharing. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau saran masukan begitu untuk kita semua, terutama kepada Bapak Kawil yang hadir di sini sebagai salah satu tokoh inspiratif begitu. Ya, ada teman-teman? Ya, Bang Geri, disilahkan Bang Geri ya untuk menyampaikan beberapa hal begitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, malam ini sangat inspiratif, memberikan kita banyak ide-ide inovasi dari narasumber. Kita tahu beliau ini adalah seorang kepala wilayah yang sangat agresif ya, memobilisasi warga-warganya untuk aktif bersosialisasi gitu. Nah, karena saya mau menanyakan, karena keagresifan beliau ini kan sangat agresif, apakah selama ini tidak ada ancaman-ancaman yang tersembunyi dari pihak yang merasa dirugikan? Karena kita tahu nih beliau ini sangat getol sekali, entah itu melawan pemerintah ataupun sektor swasta yang merugikan masyarakat. Beliau sangat getol membela rakyat biasa gitu. Mungkin itu saja. Ya baik, terima kasih Bang Geri ya sudah menyampaikan pertanyaan ini Pak Kawil. Jadi pertanyaannya itu, dengan keagresifitasan Side ini kan selalu gercep begitu, apakah ada ancaman-ancaman
dari pihak lain begitu yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Sida di wilayah Sida begitu. Ya, itu kurang lebih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya dalam hal ini belum merasa pas untuk menjawab dari berbagai pertanyaan nantinya yang berasal dari audien pada malam hari ini. Akan tetapi sifatnya kita berbagilah begitu, kita saling curhat pada malam hari ini. Bukan semata-mata saya menjawab, bukan saya merasa atau saya pintar atau seperti bukan. Namun dari masukan, pertanyaan dan sebagainya itu adalah menambah wawasan bagi saya pribadi, karena baru seumur jagung saya menjabat sebagai kepala wilayah, dan saya sangat butuh bimbingan dari para senior saya, sangat saya butuh itu. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah saya tidak merasa takut atau bimbang akan ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang tidak suka. Namanya kita hidup ini adalah pilihan antara suka dan tidak suka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pada saat itu kurang baiknya seperti apa junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Namun ada pihak yang suka dan tidak suka, apalagi kita masih yang sekelas seperti ini. Wajib hukumnya itu ada orang yang suka dan tidak suka, namun presentasinya yang membedakan. Jika di dalam perbuatan saya apabila itu sudah tidak melanggar hukum dan tidak melampaui batas kewajaran dan tupoksi saya sebagai kepala wilayah, salah satunya adalah memberikan kenyamanan atau memobilisasi masyarakat di dalam hal yang baik. Jika saya sudah melakukan hal yang baik untuk masyarakat saya dan tidak melanggar hukum dan tidak melanggar aturan, kenapa saya harus takut? Adapun jika ada cibiran atau hal yang seperti itu adalah bumbu dari suatu perjalanan kehidupan. Itu saja. Jika kita akan baper, seperti kembali lagi seperti bahasa kita yang tadi, jika hal-hal kritikan atau cibiran yang membuat kita akan tidak tenang dalam menjalankan tugas, ya mundur sajalah. Jadi satu ya, karena di masyarakat saya ada yang berkata, begini sudah Pak Kadus, maju mundur kita bersama katanya. Ya, alhamdulillah dari sebagian masyarakat saya memberikan saya selalu motivasi, namun tidak lepas ada pasti hukumnya ada saja cibiran atau seperti apa. Tapi hal itu jika kita ikuti itu, maka tidak akan berjalan roda pemerintahan yang kita jalani. Kita lebih, jika ada hal yang seperti itu, orang yang mencibir atau seperti apa, saya itu akan lebih intensif untuk mendekati, mengedukasi, memberikan sosialisasi atau penjelasan. Alhamdulillah beberapa masyarakat Tibuburu, ya mungkin sedesa pada Guar, mungkin di wilayah Tibuburu, yang selalu muncul kritikan-kritikan di pemerintah desa. Akan tetapi saya tidak akan merasa terpojok jika itu hal yang baik dan yang benar. Alhamdulillah pada saat ini sifat kegotong royongan bisa terbangun dengan baik itu di dusun Tibuburu pada khususnya, dan alhamdulillah begitu juga di wilayah-wilayah yang lain. Kalau kita pantau dari media sosial, bukan hanya di Tibuburu itu terjadi, di semua wilayah. Akan tetapi setelah saya menjabat, alhamdulillah kita selalu berkumpul, karena di dalam prinsip kita itu kita harus sosialisasi, edukasi. Nah, begitu dia. Lalu kemudian nantinya baru kita eksekusi suatu pekerjaan itu. Jika ada yang belum paham, jangan kita tinggalkan dia. Kalau kita tinggalkan, maka akan terjadi kesenggangan atau kesenjangan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Namun mohon maaf,
dalam hal ini saya bukan menyebut diri saya pemimpin di kalangan masyarakat saya. Antara saya dengan masyarakat saya itu supaya tidak ada kesenjangan, maka mungkin semua sudah tahu saya itu yang 24 jam itu pada hari kerja Senin sampai hari Jumat. Mungkin kalau saya tidak salah hanya malam itu jam 11, jam 12 paling cepat saya pulang. Alhamdulillah dalam hal ini istri saya memahami akan tugas saya. Nah, begitu, itu syukurnya saya. Kemudian jika ada bahasa-bahasa yang kurang enak atau karena masyarakat ini berbicara tidak enak, itu dasarnya sebenarnya beliau itu belum paham. Jadi kita harus dekati dan berikan mereka pemahaman. Setelah mereka paham, alhamdulillah segala permasalahan atau apapun kegiatan di Tibuburu itu berjalan lancar. Bahkan bisa kita bilang 90% jika kita mengadakan satu kegiatan itu semua masyarakat hadir begitu. Ya, jadi begitu ya Bang Geri jawaban atas pertanyaan Sida begitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang ingin memberikan saran atau pertanyaan lagi supaya lengkap lah malam ini. Tapi mohonlah pertanyaan jangan yang berat-berat, Anda bisa saya jawab nanti ya. Kalau saya tidak bisa jawab ya nanti kita buka Google. Siap. Ya, silahkan Ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman yang hadir di sini, narasumber yang saya hormati dan banggakan, dan pemirsa Yuk Bicara dimanapun berada. Menarik ketika kita saksikan salah satu tokoh muda di Kecamatan Samblia, kemudian salah satu kawil yang fenomenal di wilayah Kecamatan Samblia yang senantiasa hadir 24 jam di tengah-tengah masyarakat yang sering kita lihat di dunia maya, dan saya cukup kenal sama beliau. Jadi secara pribadi saya ingin bertanya satu hal, bahwa segala sesuatu itu memiliki tendensi atau tekanan atau pergerakan itu memiliki cita-cita ke depannya. Harapan kita bersama tentu anak-anak muda ini progresif dan kemudian melakukan hal sesuatu yang itu berasal dari sifatnya, itu nggak dibuat-buat. Kalau Kadus Murti ini kadus fenomenal di Kecamatan Samblia wilayah Tibuburu. Jadi di Tibuburu juga ada anak muda yang cukup kritis, Tua Karang Taruna Kecamatan Samblia, tapi mereka bisa hidup berdampingan dengan gagasan yang cukup cemerlang. Kedepannya tentu saudara Kawil ini punya cita-cita, punya visi gitu. Tidak mungkin Anda akan duduk di kursi kepala wilayah ini menggapai cita-cita atau visi yang tadi itu tanpa ada dorongan dari baik itu keluarga, kawan, atau pribadi itu. Nah, pertanyaan poin yang saya ingin tanyakan, apakah ada keinginan Anda lebih lanjut untuk membangun peradaban lebih, hanya tidak bergelut di kepala wilayah saja? Jika iya, komitmen itu apakah lebih dari ini akan datang? Saya rasa kita anak muda cukup berbangga memiliki beliau. Terima kasih. Ya, baik. Jadi pertanyaan beliau ini luar biasa sekali nih Pak Kawil. Jadi apakah cukup sudah sampai di sini untuk membangun atau
ingin menambah lagi begitu supaya cakupannya lebih luas. Kalau lebih luas itu kan masyarakat yang lain juga bisa merasakan gitu kepemimpinan SIDE begitu Pak Kawil. Kira-kira gimana itu? Baik, terima kasih kepada Saudara Ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Timur, yaitu Samsul Hadi, SPD. Beliau sekarang ini atau masih dalam tahap kuliah atau seperti apa? Saya dengar informasinya beliau masih kuliah online kayaknya. Nah, mudah-mudahan beliau tetap sehat dan memberikan panutan-panutan yang baik kepada generasi-generasi muda se-Kabupaten Lombok Timur. Saya sangat bangga beliau bisa hadir di tempat kita yang cukup sederhana ini, namun sangat bermanfaat dan berarti bagi kita semua. Nah, ini dia pertanyaan yang seperti ini. Apakah ada cita-cita atau nawacita ke depannya untuk memberikan pengabdian lebih luas atau lebih lebar lagi, tidak hanya sekedar di kewilayahan saja. Itu poin dari pertanyaan beliau. Dalam hal ini saya menjawab, mungkin kayaknya bukan menjawab tapi memberikan satu penjelasan dan keterangan begitu. Karena prinsip saya itu berbuatlah semampumu, niscaya Tuhan akan mengarahkan kamu dan mengarahkan dunia ini untukmu. Bukan hanya Anda terkenal dengan orang yang baik, bukan hanya Anda kenal dengan orang yang tersohor maka Anda jadi terkenal dan dikenal. Cukup saja engkau kenal bagi orang yang membutuhkan kamu, niscaya Tuhan akan menarik perhatian halayak di dunia ini untuk memperhatikan kamu. Itu adalah hal yang utama saya lakukan. Jika kita berbicara ada visi misi ke depan untuk memperlebar sayap lagi, bukan hanya di sekedar wilayah saja. Di sini ini ada namanya kita mengajukan diri dengan kita diajukan. Nah, di situ kan. Jika setelah saya melakukan apa yang bisa saya lakukan di wilayah saya dan itu bisa dilihat dan ditonton baik di dunia maya dan di dunia nyata oleh masyarakat Samblia pada umumnya, karena saya sering ketemu di puskesmas, di kantor camat, saya sering ketemu dengan masyarakat kita dari obor-obor sampai pada gua. Saya sering ketemu masyarakat dan kepala wilayah yang lain. Banyak juga yang saya ketemu di puskesmas. Kadang-kadang juga saya ketemu di rumah sakit umum bersama teman-teman atau rekan-rekan kawil yang ada di Kecamatan Samblia ini. Jika sudah saya berbuat dan itu ditahu dan dikenal, saya rasa tidak perlu saya mengajukan diri. Ya, tapi kita akan diajukan. Nah, begitu dia. Karena di sini ini ada istilahnya mengajukan diri atau diajukan. Begitu. Kita ini mau dipilih atau kita sudah dipilih. Begitu. Dalam hal ini karena saya selalu berbuat itu bukan subjektif ya, karena ada kemauan, bukan. Jika itu hanya ada kemauannya pada saat misalnya pilkades atau seperti apa, kalau kita hitung-hitungan politik buang-buang energi dong saya dari 1 tahun sampai 3 tahun ke depan biasanya. Yang kita lihat ini kebiasaan ya di Indonesia pada umumnya. Nah, begitu dekat-dekat momentum politik. Nah, di situ buang-buang tenaga lah saya. Namun itu semua terjadi datang dari hati saya, bukan karena ada visi dan misi ke depan, bukan. Semata-mata bukan itu tujuan saya di dalam berbuat itu, bukan. Jika kita sudah berbuat kepada masyarakat, kepada orang-orang yang membutuhkan saya, mohon maaf bukan saya
hanya sekedar membantu di wilayah Padaguar saja, bukan. Malah di luar desa Padaguar, bahkan si kecamatan Sambelia, atau bahkan ada yang di luar kecamatan Sambelia juga, jika ketepatan saya ada dan itu butuh bantuan, tetap saya bantu. Ya, karena di sini skopnya saya berbicara bukan masyarakat saya saja, bukan. Karena kita berbicara jika ada seseorang yang memerlukan bantuan atau pertolongan kita, haruslah kita bantu selama kita mampu. Seringkali di media, di WA grup terutama sekabupaten, ada saya masuk di WA grup juga, ada yang bilang butuh donor darah hari ini, golongan darahnya ini. Jika golongan darah saya sama, saya akan berusaha untuk hadir ke sana. Begitu. Kejadiannya kemarin pada saat hari bulan lalu kayaknya. Ada yang butuh donor darah, golongan darah A, begitu. Sama dengan saya. Saya bilang tunggu saya di sana, saya akan datang. Begitu. Yang bisa tidak berdonor. Alhamdulillah saya sampai di sana, tapi dokter bilang saya tidak boleh donor dulu karena keadaan, mungkin kondisi saya tidak tahu, karena dokterlah yang tahu bagaimana keadaan enzim atau apalah di dalam tubuh kita, dan tidak bisa, dan akhirnya saya balik lagi. Nah begitu dia, bukan maksud saya menjelaskan ini bukan semata-mata karena saya ingin pamer atau apa, bukan, agar ada nanti yang mendoakan saya ketika saya sudah tiada lagi di muka bumi ini. Itu saja. Jadi begitu dia ya, kawan-kawan semua, rekan-rekan. Jadi teruslah berbuat begitu. Jangan kita mengajukan diri tapi kita diajukan begitu. Nah, jadi itu ya jawaban poin daripada penyampaian dari Bapak Kepala Wilayah Tibuburu. Ada lagi rekan-rekan semua yang lain? Tidak ada? Ya, baik kalau tidak ada. Tapi saya ingin satu kata ini, kata-kata dari seorang istri ya, untuk Bapak Kepala Wilayah begitu. Kira-kira ya gimana sih Bunda pendapat Sida sering ditinggal begitu, baik di siang hari ataupun di malam hari. Kira-kira Sida pernah ngeluh enggak karakter beliau yang beda dibandingkan dengan kepala wilayah yang lain begitu? Kira-kira gimana ini perasaan Sida ini kan sering ditinggal baik pagi hari kemudian malam hari. Pernah enggak Sida mengeluh dengan kondisi itu gitu? Tes awal-awalnya sih iya gitu ngeluh, tapi sekarang sudah biasa gitu. Maaf kurang sehat ini, serap-serap basah surahnya. Ya luar biasa. Saya ingin satu kata dari Sida untuk Bapak Abdul Murti, tulus dari hati begitu untuk Pak Kawil. Kira-kira apa yang ingin Sida sampaikan gitu kepada beliau? Lebih saja sudah. Tetap semangat. Lebih saja sudah. Ya. Jadi luar biasa itu. I love you Pak Kades. Silakan dijawab. Love you too. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah berada di penghujung acara kita. Sudah kita. Oh ya. Sebagai pengamat independen begitu. Oh baik. Satu sebelum kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masuk YouTube, jadi saya semangat untuk berbicara begitu kan. Kalau tidak masuk YouTube, saya sebenarnya tidak semangat begitu. Dan semoga viewer YouTube Yuk Bicara ini semakin meningkat. Sebenarnya kalau berbicara tentang kekawilan, tidak ada lah yang perlu kita kritik dari kinerja dari Pak Abdul Murti ini.
Dan memang apa yang teman-teman sampaikan dan apa yang diceritakan itu bukan hoax dan memang betul adanya begitu. Itu meskipun saya di luar kekuasaannya dia, tetapi apapun yang disampaikan pada malam hari ini tentang kinerjanya dan tentang apa-apa yang kita dengar pada malam hari ini itu adalah betul. Saya di sini sebagai pengamat independen ya, biar lengkap Bapak punya, ada yang memuji, ada yang mengkritik, ada yang, jadi biar lengkap dia seperti ILC, miniatur ILC itu ada di sini begitu. Nah, saya mau menyampaikan tentang kalau seperti saya bilang tadi bahwa untuk berbicara tentang tugas dan kinerjanya seorang kekawilan Pak Abdul Murti, saya pikir memang tidak ada celahnya di sini dan bahkan dia sudah melampaui apa yang menjadi harapan daripada masyarakat itu. Dia selalu melampaui dan saya ingin Pak Kadus menelurkan itu kepada kawan-kawan kawil yang ada di sana. Nah, pertanyaan kedua, tentu kemudian orang-orang seperti Pak Kawil ini adalah stoknya langka, Pak. Stoknya langka dan kita berharap ke depannya lebih baik yang saya maksud itu adalah agar kinerja yang baik ini bisa istilahnya saya sebut tidak hanya berkutat di tempatnya saja, dia harus dikembangkan untuk menjadi betul desa Padaguar hari ini desa maju secara teoritis atau desa mandiri. Oh, sekarang malam ini saya tahu kalau dia desa mandiri. Pandangan sekarang saya mau minta pandangan Pak Kadus. Kita berandai-andai saja ini Pak Kadus. Saya ingin dengar kemudian kerangka berpikir Pak Kadus untuk bagaimana melihat desa Padaguar yang kemudian kaya secara sumber daya alam, wisata ada, terus perusahaan ada. Nah, dari kekayaan sumber daya alam dan digandeng dengan sumber daya manusia yang ada di sana yang sangat majemuk. Nah, bagaimana kemudian seandainya misal kita berandai-andai saja nih, bagaimana Pak Kadus melihat itu? Bagaimana Pak Kadus melihat Padaguar yang penuh dengan sumber daya manusia dan digandeng dengan sumber daya alam, perusahaan seperti apa? Bagaimana Pak Kadus melihat Padaguar hari ini begitu? Ya, itu saja pertanyaan saya ya. Ya, baik, terima kasih Bang Azwar. Jadi pertanyaannya begini Pak Kawil ya, Padaguar kan nih banyak sekali potensi, baik sumber daya alam, kemudian sumber daya manusianya cukup melimpah lah begitu. Kira-kira gimana ini pandangan Sida terkait masalah desa Padaguar yang memiliki SDA dan SDM ini yang luar biasa? Apakah gimana cara mengelolanya supaya lebih bagus lagi begitu? Terima kasih kepada saudara Azwar Esos. Sebenarnya saya merasa agak sedikit deg-degan ketika beliau ini menyampaikan pertanyaan, karena sepengetahuan saya beliau adalah melampaui jauh di atas saya gitu. Jadi ketika beliau memberikan satu pertanyaan kepada saya mulai berpikir dengan apa saya akan menjawab. Namun sesuai dengan pertanyaan dari saudara Azwar, bagaimana kerangka berpikirnya saya pada saat ini, Bapak bertanya kepada saya saat saya mempunyai jabatan kepala wilayah Tibuburu. Jika ditanyakan kerangka berpikir atau cara pandang saya di dalam memandang desa Padaguar pada umumnya, ada secara utuhnya desa Padaguar keseluruhan, kayaknya saya belum pas untuk menjawab hal ini karena ada yang lebih berhak dan lebih berkompeten dalam hal ini. Namun jika saya ditanyakan visi misi atau kedepannya bagaimana Padaguar ini akan terjadi di desa Padaguar dengan pluralis, dengan berbagai macam sumber daya alam, sumber daya manusia, saya jawab dengan satu kata: perbedaan itu harus dikolaborasi,
bukan dikonfrontasi. Demikian. Ya, luar biasa sekali ya jawabannya. Satu kata itu untuk Bang Azwar ya jawabannya. Jadi membangun itu harus berkolaborasi begitu Bang Azwar, membangun desa ya. Jadi baik, kita sudah berada di penghujung acara rekan-rekan semua. Jadi jangan lupa nanti pada malam Sabtu kita juga ada acara Yuk Bicara juga begitu. Sekarang setiap malam Rabu kita mengangkat kisah-kisah inspiratif. Mungkin teman-teman ada yang memberikan saran dan masukan di kolom komentar ya untuk tema-tema apa saja yang akan kita bahas ke depannya begitu. Baik rekan-rekan semua, para penonton. Baik, terima kasih. Sekian dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.